Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa, yang pastinya kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita berkumpul bersama keluarga untuk kita beribadah keluarga pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah dari kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melihat alam sekitar artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita manusia. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup tidak tanpa alasan. Kita merasakan sendiri bumi menjadi panas, banjir, serta adanya pencemaran udara, air, dan tanah. Adanya kerusakan itu akan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika kita membaca kitab Ulangan pasal 20 yang berisikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika memerangi musuh, mereka membuat saya terenyah. Sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, Allah melarang mereka. Allah melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Pada ayat yang ke-20 yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah agar ketersediaan makanan bagi penduduk kota itu ketika perang usai. Keadaan darurat di masa perang tak lantas membolehkan mereka merusak segala pepohonan, apalagi di masa damai. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap memperhatikan dan mengasihi alam sekitar. Kita memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipedulikan. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan seutuh, dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Sejak awal Dia menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan. Dapat kita baca
dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur Allah tidak membiarkan kondisi itu untuk selamanya. Allah mengutus anaknya menjadi kutuk karena kita. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Agar tersedia jalan pendamaian bagi kita dan seluruh ciptaan. Karenanya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Tuhan memberikan kita kuasa atas alam semesta agar kita dapat memelihara alam dan bukan menjadi perusak alam. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Seharusnya dalam pemanfaatan alam semesta ini, kita memegang prinsip keseimbangan antara kelestarian lingkungan, karena alam semesta ini sebenarnya adalah hak anak cucu kita. Perilaku manusia yang kurang tepat dalam mengelola alam semesta ini menyebabkan keseimbangan alam menjadi terganggu. Dengan kata lain, alam semesta telah menjadi rapuh dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang membuat hati menjadi miris. Mungkin kita dikatakan bahwa kondisi alam semesta yang semakin mengkhawatirkan kehidupan manusia, Tuhan dengan penuh kasih sayang memperbaikinya lewat alam semesta ini melalui COVID-19. Supaya alam semesta beristirahat. Tidak hanya alam semesta tetapi juga segenap manusia untuk beristirahat dalam beraktivitas, memberikan kesempatan pada alam semesta untuk memperbaiki diri. Dengan adanya COVID-19, kita mendapatkan hikmah dan pelajaran kehidupan yang luar biasa. Kita sebagai manusia disadarkan akan keterbatasan, perlunya menumbuhkan semangat untuk bertanggung jawab sosial dan masyarakat. Dengan adanya COVID-19, kita diharuskan mengurangi aktivitas dalam kehidupan. Hasilnya juga paling sederhana, tapi sangat vital, adalah penurunan tingkat polusi lingkungan. Bahkan ada berita yang menyebutkan dengan beristirahatnya aktivitas kehidupan karena berdampak COVID-19 ini menyebabkan polusi mengalami penurunan. Dampaknya adalah paling tidak lapisan ozon menjadi lebih tebal, suhu global relatif terjaga
Bahkan di belahan kutub bumi lapisan es pun relatif mulai terbentuk. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar memperhatikan suasana lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Mari kita ikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh pemerintah. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kasus pandemi ini. Ada hikmah yang utama dari kejadian ini adalah Tuhan amat sangat sayang hambanya. Tuhan menata alam semesta dengan caranya. Semuanya diperuntukkan bagi manusia ciptaannya. Untuk itu, hargailah sesama ciptaan lainnya, termasuk pepohonan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Amin.